mengangkat senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jihadu bil bayan. Jihad dengan menjelaskan. Ada kesempatan kita jelaskan tentang akidah yang benar. Ibu-ibu, barangkali pas sedang belanja di pasar beli sayuran, sempatkan untuk mengajar. Mengajar itu nggak harus duduk di kursi, berdiri di atas mimbar, ceramah di atas di depan banyak santri. Enggak. Mengajar nggak harus seperti itu. Biasanya kan kita suka ngobrol, ya kan? Ada yang suka ngobrol di sini, ada yang suka ngobrol. Nah, kadang-kadang, masya Allah, sebagian kita itu bisa mengambil kesempatan, sekalipun dengan orang baru. Dan ini seringkali diajarkan oleh masyayikh kita. Jadi kita itu harus ramah. Dengan orang itu harus ramah. Harus ramah, kemudian harus pintar untuk mengambil hati seseorang. Bagaimana cara mereka itu suka dengan kita, itu harus pintar. Masyayikh kita mengajarkan demikian. Kuncinya apa? Kunci supaya kita ucapan kita didengarkan oleh orang lain. Ada kuncinya, ada caranya. Saya masih ingat dulu pesan dari salah satu ustadz yang ada di Syahamah. Itu pesannya gini, jid tariqan ilal qulub, tajid tariqan ilal adhan. Jid tariqan ilal qulub, tajid tariqan ilal adhan. Atau jid tariqan ilal qalbi, tajid tariqan ilal udhuni. Dapatkanlah jalan menuju hati, maka kamu akan mendapatkan jalan menuju telinga. Artinya apa? Supaya nanti kita mudah dalam menyampaikan ilmu agama kepada orang lain, hati orang itu kita dapatkan terlebih dahulu. Makanya tadi di awal saya bilang yang ramah dengan orang. Yang ramah. Jangan pernah menempatkan diri di atas mereka. Kita loh ustadz, kita loh ustadzah, kita loh alumni pesantren, kita loh rajin majelis ta'lim. Itu contoh orang yang menempatkan diri di atas orang lain. Jangan. Hilangkan itu semuanya. Kalau kita bertemu dengan orang baru, ya udah, kita menempatkan diri sebagaimana kedudukan orang yang ada di hadapan kita. Tanya, siapa Pak namanya Pak? Dari mana asalnya? Kerjanya di mana? Tanya yang sewajarnya. Tanya juga ada aturannya. Jangan baru kenal tapi tanya terlalu kepo. Apa kepo itu? Terlalu mendalam ya, terlalu penasaran. Tanya anaknya berapa, usianya di mana, penghasilannya berapa. Itu jangan keterlaluan juga. Ya wajarnya orang akrab gimana? Wajarnya orang ramah itu bagaimana? Tanya, namanya siapa Pak? Mohon maaf kalau boleh tahu. Tinggalnya di mana? Udah cukup. Cukup. Orang itu kan sudah merasa nyaman dengan kita. Lah baru masuk kita ajarkan Allah ada, adanya Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Itu dengan cara-cara seperti itu. Ini namanya jihad. Ayat Al-Quran menyebut apa? Yujahiduna fi sabilillah. Karakteristik kaum yang Allah Ta'ala utus di tengah-tengah kerusakan umat, karakteristiknya seperti ini. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bersemangat, berjihad, membela agama Islam, menyebarluaskan agama Islam, menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sekali lagi, berjihad itu ada dua macam. Yang pertama, bisinan, dengan angkat senjata. Yang kedua, bil bayan, dengan menjelaskan kebenaran. Dimanapun, usahakan. Ini, mohon maaf, saya tidak menggurui teman-teman sekalian. Saya pun masih berusaha. Masih berusaha tentang itu. Kalau ada kesempatan bertemu dengan wali santri, ngobrol tentang agama. Ngobrol tentang agama. Bertemu dengan kawan baru,
bertemu dengan semisal bagi teman-teman yang hidup di keramaian gitu ya, di pasar atau di tempat-tempat ramai, kan tentu banyak orang-orang baru setiap hari. Ini harus bisa menjelaskan kalau dapat. Itu. Wala yakhafuna laumata laim. Wala yakhafuna laumata laim. Karakteristik berikutnya, mereka tidak takut dengan cacian orang-orang yang mencacinya. Gak ada satupun orang yang berjihad di jalan Allah selamat dari cacian orang itu, gak ada. La ahada yaslamu min alsinatin nas. La ahada yaslamu min alsinatin nas. Tidak ada satupun orang yang selamat dari lisannya manusia. Nah, saya yakin semuanya merasakan ini. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang selamat dari cacian orang, dari kritikan orang, dari komentar orang, dari ucapan yang menyakiti, dan lain sebagainya. Pasti ada saja, dan itu cobaan. Itu cobaan berapa kuatnya kita berjuang di jalan Allah Ta'ala. Nah, kalau baru saja kita mengajar, kemudian dibilang, sok pinter kamu, sok alim kamu, udah melempem, udahlah, besok saya nggak mau ngajar lagi, saya dihina. Itu bukan karakteristik yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang diridhoi apa? Wala yakhafuna laumata laim. Udah. Untuk mengobati pribadi kita masing-masing, perlu diingat, asal kita ada di jalan yang benar, tak usah kita hiraukan ucapan orang lain. Ambil hikmahnya saja. Jangan putus asa. Sering kan teman-teman di sini karena aktif upload status tentang agama, dikira oleh orang, oleh kawan, sok alim. Kita bahas agama, orang lain tersindir, kiranya kita menyindir mereka. Kan seperti itu. Ini cobaan kita semuanya. Jadi poin pentingnya bahwa ayat ini menjelaskan tanda-tanda kaum yang Allah Ta'ala ridhoi. Di tengah-tengah kerusakan umat, banyak orang yang murtad, Allah Ta'ala mengutus mengutus kaum. Yang kaum ini Allah Ta'ala mencintainya, mereka pun juga mencintai Allah Ta'ala. Nah, turun ayat ini, Nabi Muhammad menyatakan, hum qaumu hadza. Ditunjukkan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah kakek dari Abul Hasan al-Ash'ari. Nasab Abul Hasan al-Ash'ari, penggagas atau penerus perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu masih punya jalur keturunan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Sebagaimana Abu Musa al-Ash'ari terpuji, dipuji oleh ayat ini, pengikutnya juga dipuji oleh ayat ini. Mereka lah yang dimaksud dari ayat ini. Nah, itu bukti bisyarat atau kabar gembira tentang kebenaran Asy'ariyah, mu'taqad Asy'ariyah. Yang berikutnya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan maksudnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau tanda Maturidiyah, kebenaran mu'taqad Maturidiyah itu apa? Ini lanjutannya. Silakan dibuka kitabnya halaman 4. Halaman 4, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Kama madaha Rasulullah. Mana?
Ya. Kama madaha Rasulullahi Fatihal Kustantiniyati. Kama. Kama seperti halnya. Kama seperti halnya madaha. Telah memuji. Rasulullahi oleh utusan Allah. Nabi kita Muhammad. Fatihal Kustantiniyati. Bacanya agak susah ya. Kustantiniyati. Nah, apa? Penakluk Al-Kustantiniyah. Kustantiniyah itu sekarang disebut Istanbul. Orang menyebutnya Istanbul. Istanbul itu masuk negara apa? Irak ya? Iya betul, Irak. Masuk negara Irak. Daerah yang ada di Irak. Negara Irak. Istanbul. Konstantinopel. Iya betul. Konstantinopel. Nama-nama daerah kadang saya susah menyebutnya. Jadi tanya betul apa enggaknya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, La tuftahanna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Ini hadis. Rawahul Imamu Ahmadu. Maaf Ustaz, kecepatan. Oh, ya, Kecepatan sebelum. bacanya. Maaf. Nggih. La tuftahanna. La tuftahanna. La tuftahanna. Al-Qustantiniyatu. Al-Qustantiniyatu. To yang pertama fathah. Al-Qustantiniyatu. Fala ni'ma al-amiru amiruha. Fala ni'mal amiru amiruha. Wala ni'mal jaishu wala ni'ma al-jaishu dzalikal jaishu. Saya ulang. Faqala la tuftahannal Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Hadis ini rawahu telah diriwayatkan hadis ini al-imamu oleh seorang imam Ahmadu Imam Ahmad wal hakimu dan Imam Hakim bisanadin sahihin dengan sanad sahihin yang sahih, bukan dhaif. Kadang-kadang hadis itu ada yang sanadnya sahih, ada juga yang sanadnya dhaif. Hadis ini sanadnya sahih. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai keilmuan. Itu sanad. Contoh, saya mendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad kan meriwayatkan hadis ini. Imam Hakim juga. Nah, Imam Ahmad itu dari siapa sampai ke Rasulullah, itu namanya sanad. Bisa dipaham ya? Itu namanya sanad. Maknanya apa? Artinya apa? Barusan sudah kita baca, belum kita artikan. La tuftahanna, sungguh akan ditaklukkan. La tuftahanna, sungguh akan ditaklukkan. Al-Qustantiniyatu, Konstantinopel. Dulu Konstantinopel itu dijajah oleh orang-orang non-muslim. Dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengkabarkan
Ingat, eh, dulu pas kita belajar Al-Qaulul Jali, kita itu wajib mengimani maja'a an Rasulillah. Segala hal yang datang dari Rasulullah. Perkara yang datang dari Rasulullah itu tidak terlepas dari tiga poin. Tidak terlepas dari 3 poin. Yang pertama, poin pertama tentang perkara yang telah terjadi. Rasulullah kan sering menyampaikan hal-hal yang telah terjadi. Buktinya apa? Kita tahu dulu ada nama nabi, ada nabi yang bernama Adam alaihissalam. Kita pernah berjumpa apa enggak? Enggak. Pernah hidup semasa? Enggak juga. Kok kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari khobarnya Rasulullah. Dari kabarnya Rasulullah. Kita tahu dulu ada nabi bernama Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Kita tahu dari mana? Dari khobarnya Rasulullah. Iya kan? Jadi Rasulullah itu mengkabarkan banyak hal, tapi tidak terlepas dari 3 perkara. Tidak terlepas dari 3 poin. Yang pertama perkara yang telah terjadi. Yang kedua tentang halal dan haram. Rasulullah mengkabarkan berdakwah tabligh kepada umatnya itu tentang halal dan haram. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Yang ketiga, perkara yang akan terjadi. Baik di dunia, atau di alam barzakh, atau di akhirat. Rasulullah mengkabarkan beberapa perkara yang akan terjadi di dunia. Tapi di sini jangan salah paham. Bukan artinya Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Enggak. Yang Rasulullah sampaikan tentang sebagian hal yang akan terjadi di dunia ini atas dasar wahyu dari Allah. Jangan pernah kita menyamakan antara ilmunya Allah dengan ilmunya Nabi Muhammad. Jangan. Keliru. Ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Termasuk perkara yang akan terjadi secara total. Baik secara global maupun secara terperinci. Itu ilmu Allah. Tapi kalau ilmu Nabi kita Muhammad, kalau Allah tidak mewahyukan, maka beliau tidak tahu. Jadi ilmunya Nabi kita atas dasar wahyu dari Allah. Nah, 3 poin ini, baik perkara yang telah terjadi tentang hukum halal haram, atau perkara yang akan terjadi, wajib untuk diimani. Wajib. Nggak boleh didustakan. Rasulullah bohong semisal. Bahaya. Mengatakan Rasulullah bohong, dusta, itu bahaya. Bisa berkonsekuensi kekufuran. Jatuh pada kufur. Dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah menyampaikan berita, menyampaikan hukum kecuali apa? Atas dasar wahyu. Bukan berdasarkan hawa, bukan atas dasar kemauan pribadi beliau. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk diimani. Poin yang ketiga tadi, Rasulullah menyampaikan hal yang akan terjadi, baik di dunia, atau di alam barzakh, atau di akhirat. Di dunia, contohnya ini. Rasulullah sudah mengkabarkan bahwa Istanbul, Konstantinopel akan ditaklukkan. Ditaklukkan dari siapa? Dari penjajahan orang non-muslim. Oleh siapa? Nah ini akan disebutkan. Fala ni'mal amiru. Maka sebaik-baik amir, panglima
panglima perang. Amiruha adalah panglimanya. Wala ni'mal jaisyu, dan sebaik-baik tentara, kan ada tentara, ada panglimanya. Iya kan? Di TNI kan ada gitu juga. Ada tentara, ada anggota, ada panglimanya. Fala ni'mal amiru, maka sebaik-baik amir, panglima, amiruha, adalah panglimanya. Panglima tentara yang menaklukkan Istanbul, Konstantinopel itu. Wala ni'mal jaisyu, dan sebaik-baik tentara, dzalikal jaish, adalah tentara itu. Saya tanya nih, ini kira-kira Rasulullah sedang memuji atau menghina? Sedang memuji panglima yang menaklukkan Konstantinopel apa sedang menghina? Sedang memuji. Iya kan? Konstantinopel bertahun-tahun dijajah oleh orang non-muslim. Rasulullah mengkabarkan kepada umatnya, Konstantinopel akan segera ditaklukkan. Latuftahanna. Kalau yang belajar sorof, latuftahanna itu ada makna taukid di situ. Sungguh. Rasulullah betul-betul menyadarkan ke umatnya, sungguh Konstantinopel akan segera ditaklukkan. Ada lam taukid, latuf, la. Ada juga nun taukid tsakilah di situ, latuf tahanna. Maknanya sungguh. Latuf tahanna, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, akan dibuka. Akan dibuka. Akan kembali ke kekuasaan umat Islam. Nah, fala ni'mal amiru, dan sebaik-baik panglima, sebaik-baik panglima, amiruha, adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel itu. Wala ni'mal jaish, dan sebaik-baik tentara, dzalikal jaish, adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, pertanyaannya, Rasulullah ini sedang memuji apa menghina? Sedang memuji panglima tersebut dan tentaranya, atau sedang menghina? Tentu sedang memuji. Sedang memuji. Nah, apa istidlal atau yang dapat kita ambil? Kita kan sedang membahas tentang bukti kebenaran kebenaran tentang keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah, bukti kebenarannya sudah kita bahas dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus bukti kebenaran Maturidiyah, Mu'taqad Maturidiyah. Ini dalilnya. Nanti di bawah akan dijelaskan lebih lanjut. Hadis ini jangan kita ragukan kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim bisanadin sahihin, dengan sanad yang benar. Kadang-kadang orang Wahabi itu mempertanyakan sanad, padahal mereka kadang sering memalsukan sanad. Sering memalsukan dan mempersalahkan soal sanad. Dipermasalahkan. Ini sanadnya inilah. Ya, gimana nggak demikian, orang di antara tokoh mereka saja ada yang mutahadits. Tahu mutahadits ya? Mutahadits itu orang yang berpura-pura menjadi ahlul hadis. Berpura-pura menjadi ahlul hadis. Bukan ranah dan bukan wewenang dia untuk menyatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, tapi diambil alihnya. Siapa? Al-Albani diantaranya. Al-Albani itu tokoh Wahabi yang memposisikan diri layaknya seorang muhaddits, ahli hadis.
dengan enaknya ini mengatakan hadis sahih, nah, hadis dhaif. Yang dhaif dinyatakan sahih, yang sahih dinyatakan dhaif. Itu kelakuan, mohon maafnya, Albani, tokoh Wahabi. Nah, tentang ini, hadis ini, jangan kita ragukan tentang kesahihan sanadnya. Sejarah membuktikan bahwa yang menaklukkan Konstantinopel adalah Muhammad Fatih. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih di sini disebutkan. Saya baca dulu. Diharokati. Fakana sultanu Muhammadun Al-Fatihu rahimahullahu huwa fatihal Konstantiniyati. Ba'da thamani mi'ati sanatin. Thamani mi'ati sanatin. Fakana sultanu. Adanya sultan, adanya raja Muhammadun yang bernama Muhammad Al-Fatih rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, huwa fatihal Konstantiniyati. Beliau adalah orang yang menaklukkan Konstantinopel. Sejarah membuktikan. Rasulullah kan tadi dalam hadisnya fala ni'mal amiru amiruha, memuji panglima yang menaklukkan Konstantinopel. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah di situ nggak menyebutkan yang menaklukkan nanti Muhammad Al-Fatih. Enggak. Beda masa, jauh sekali. Jauh sekali masanya. Antara Rasulullah bersabda dengan hadis ini, dengan hidupnya Muhammad Al-Fatih jauh. Tapi kan di awal kita sudah mengatakan bahwa Rasulullah itu diberikan wahyu oleh Allah tentang sebagian hal yang akan terjadi di dunia, termasuk ditaklukkannya Konstantinopel. Rasulullah nggak menyebut namanya siapa, tapi memberikan clue ya, apa namanya itu, ciri-ciri lah. Rasulullah pokoknya menyebut dan memuji bahwa tentara yang menaklukkan Konstantinopel itu orang yang terpuji. Sejarah membuktikan bahwa yang menaklukkan bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Bisa dipahami ya? Maka Rasulullah memuji tentara, memuji panglima yang menaklukkan Konstantinia, sama saja beliau memuji siapa? Muhammad Al-Fatih. Karena sejarahnya seperti itu. Ba'da thamani mi'ati sanatin. Setelah 800 tahun. Setelah 800 tahun. 800 lama pokoknya. Istanbul itu, Konstantinopel itu dijajah dengan waktu yang sangat lama. Sangat lama. Lebih lama lagi daripada dijajahnya Indonesia. Lebih lama. Lama, kemudian lama dikuasai oleh orang-orang non-muslim, kembali lagi ke pangkuan orang-orang muslim. Yang dikomandoi oleh siapa? As-Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Wa kana Maturidiyan. Nah, ini poinnya di sini. Wa kana Maturidiyan. Beliau Sultan Muhammad Al-Fatih Maturidiyan adalah pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Abu Mansur Al-Maturidi? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Muhammad Al-Fatih adalah raja yang berkeyakinan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya'taqidu annallaha mawjudun
bila makanin. Ya'taqidu, beliau meyakini. Beliau siapa? Muhammad Al-Fatih. Beliau meyakini annallaha, bahwa sesungguhnya Allah maujudun, itu ada. Sama, keyakinan kita itu sama dengan beliau. Bedanya apa? Kalau beliau sultan, kita bukan. Bedanya itu. Sama keyakinannya. Muhammad Al-Fatih meyakini annallaha, bahwa sesungguhnya Allah maujudun, itu ada, bila makanin, tanpa tempat. Dari dulu, jangan merasa ketika kalian bikin status gitu, menulis Allah ada tanpa tempat, jangan pernah merasa ini keyakinan baru, jangan. Ini keyakinan dari zaman dulu. Bahkan itulah keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa yuhibbu as-sufiyata, dan beliau mencintai orang-orang sufi, as-sadiqina, yang benar. Sufi sejati. Sufi sejati. Bukan persiapan apa? Si. Guru yang tanya. Ya, kita lanjut. Wa yuhibbu as-sufiyata. Beliau As-Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, yuhibbu sufiyata, mencintai ulama-ulama sufi, as-sadiqina, yang sejati, yang benar. Bukan mutasawwifah, beda. Ada sebagian orang itu ngaku-ngaku sufi, tapi tidak menapakkan kaki pada ajaran sufi yang sejati. Kalau istilah ulama nyebutnya mutasawwifah. Bahasa kitanya sufi gadungan. Sufi gadungan. Kan banyak sekarang itu. Mengukur sufi tidaknya dengan kesaktian, kata. Iya kan, banyak kan? Tidak. Banyak ajaran-ajaran yang menyalahi dengan ajaran Rasulullah. Itu banyak. Itu dibawakan oleh mutasawwifah. Nah, yang dicintai mestinya oleh kita itu as-sufiyah as-sadiqin. Sufi-sufi yang sejati. Itu. Wa yatawassalu bin nabiyyi, dan beliau bertawassul. Bertawassul. Enggak seperti orang Wahabi. Wahabi itu apa? Katanya tawassul syirik. Ya kan? Jangan minta kepada selain Allah, katanya. Emang yang minta kepada selain Allah itu siapa? Tawassul itu kan ya sejatinya minta kepada Allah. Meyakini yang memberi manfaat, yang menjauhkan dari madarat adalah Allah. Tawassul. Orang-orang yang mensyirikkan amaliyah tawassul, mereka sebenarnya tidak mengerti arti dari tawassul itu sendiri. Nah, titik. Falau kanat aqidatuhu batilatan, maka ar-rasulu yamdahuhu bihadhil manqabati al-azimati. Falau kanat, seandainya, aqidatuhu, akidahnya As-Sultan Muhammad Al-Fatih, batilatan, adalah batil atau sesat gitu ya, rusak, maka ar-rasulu, niscaya Rasulullah tidak yamdahuhu, memujinya. Seandainya keyakinan Sultan Muhammad Al-Fatih itu sesat,
salah, batil, niscaya Rasulullah tidak akan memujinya. Bihadzil manqabatil azimati, dengan predikat yang agung. Al-manqabah artinya predikat, kedudukan. Al-azimati yang agung. Wal fadilati syarifati, dan keutamaan. Fadilah artinya keutamaan. Asyarifati yang mulia. Al-munifati yang luas. Al-munifati yang luas. Seandainya akidah mu'taqad dari As-Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sesat, menyalahi keyakinan Rasulullah, niscaya Rasulullah nggak mungkin akan memuji. Masuk akal apa enggak? Rasulullah memuji orang yang akidahnya sesat. Nggak mungkin. Mungkinkah Rasulullah memuji orang yang akidahnya sesat? Tidak mungkin. Tapi buktinya Rasulullah memuji fala ni'mal amiru amiruha. Ini pujian. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik panglima perang adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel. Dan orangnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Bisa dipaham ya? Muhammad Al-Fatih berkeyakinan Maturidiyah. Ajarannya Maturidiyah. Meyakini Allahu maujudun bila makan. Seperti Asy'ariyah, Allahu maujudun bila makan. Andaikan keyakinan Allahu maujudun bila makan, keyakinan yang batil, ini kok lalat nempel-nempel terus. Ada iklan ya, iklan. Kalau keyakinan Maturidiyah itu sesat, ya nggak mungkin Rasulullah memuji orang yang menaklukkan Konstantinopel, nggak mungkin. Tapi nyatanya beliau memuji. Berarti ini tanda bisyarat. Ini adalah bukti bahwa keyakinan Maturidiyah yang menganut Abu Mansur Al-Maturidi adalah keyakinan yang benar, yang selaras dengan keyakinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir, fal asy'ariyatu wal maturidiyatu, kesimpulannya, maka adapun asy'ariyah wal maturidiyatu dan maturidiyah ashabul aqidati shahihah salimah. Ashabul aqidati, mereka adalah penganut akidah. Ashab, penganut akidah as-sahihati yang benar, as-salimati yang selamat. Itu kesimpulannya. Berdasarkan dalil yang ada, kebenaran Asy'ariyah, buktinya ayat Al-Quran, dikuatkan dengan isyaratnya Nabi Muhammad dengan mengatakan hum qaumu hadza, bisyarat tentang kebenaran keyakinan Al-Maturidiyah, apa? Hadis fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Maka terbuktilah bahwa kita penganut Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang menganut Abu Mansur Al-Maturidi, sejatinya kita berada di jalan keyakinan yang as-sahihah, yang benar, as-salimah, yang selamat. Malladhi qama bil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi hatta yunsaba ilaihim ahlus sunnati wal jamaah, insyaallah diteruskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Kita cukupkan sampai sini saja. Insyaallah soal yang keempat kita baca, kita kaji bersama di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita cukupkan, kita tutup, ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kalau bisa yang mau bertanya itu ya, seputar apa yang kita sampaikan. Jangan melebar terlebih dahulu. Mbak Rahma nanti di absen ya, Mbak Rahma ya, yang hadir pada malam ini. Ada berapa ini yang hadir?
Mbak Rahma, Mbak Mardiah ada ya? Ya Ustadz. Ya minta tolong nanti di ya. Mohon maaf Mbak Diah, tentang sejarah saya kurang memahami. Tentang sejarah bagaimana ditaklukkannya Konstantinopel itu saya kurang mempelajari sejarah. Jadi tidak punya wawasan tentang itu. Bisa nanti ditanyakan ke guru-guru yang lain ya. Nah, ke guru-guru yang saya kan bukan guru di sini. Hanya memurojaah sama teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu saja ya. Kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kemanfaatan bagi kita semua, menambah keberkahan. Sekalipun sedikit ilmu yang kita pelajari, ya mudah-mudahan bermanfaat, barokah untuk kita, untuk keluarga kita, teman-teman, masyarakat, fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih admin Mbak Rahma, Mbak Nurjannah sudah membantu penyelenggaraan kajian ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kita semuanya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Rif'an yang telah mengisi kajian kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Semoga tetap semangat istiqomah sampai khatam kitab nanti. Di sini kami menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti kajian Ustadz Rif'an itu akan kami absen. Jadi bagi teman-teman yang nama akunnya agak sedikit berbeda, mohon dikonfirmasi nama aslinya, jangan nama yang tidak kami paham. Ini nama akun tes coba ini namanya siapa ya? Ada yang jawab ya? Gimana? Oh, baik. Herisna, Mbak Rahma, Herisna saya. Herisna Manda Aceh ya. Herisna ya. Mbak Rahma. Iya. Herisna ya, Herisna Manda Aceh ya. Soalnya ini minta tolong sama orang dibuatnya T, bukan nama saya dibuatnya. Oh, iya. Baik, Herisna, terima kasih ya. Bu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.